Istrinya baru melahirkan 10 hari kurang lebih. Ini keterangan dari tetangganya ini, Besti. Sudah disembelih, sudah meninggal dunia. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, di mana semua orang sibuk sedang memotong hewan kurban, digemparkan dengan kejadian yang mengerikan, yakni seorang wanita disayat lehernya oleh suaminya sendiri. Bagaimana kronologi sebenarnya di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Awal kisah ini dibuka dengan sosok seorang wanita bernama Sri Wayuni berusia 28 tahun. Dia berdomisili di Dusun Mangasia, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sri Wayuni ini merupakan seorang istri dan juga seorang ibu dari 2 orang anak. Anak pertamanya berusia 8 tahun dan anak keduanya berusia 10 hari. Hasil pernikahannya dengan seorang pria yang bernama Samsudin berusia 29 tahun. Pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka pun berjalan baik-baik saja. Namun belakangan ini rumah tangga keduanya sering mengalami konflik dikarenakan masalah ekonomi. Lantaran perusahaan tambang tempatnya Samsudin bekerja mengalami penutupan, sehingga keluarga mereka pun harus gali lubang tutup lubang demi bisa bertahan hidup, yang ternyata membuat keluarga mereka pun terlilit hutang sehingga memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Seiring berjalannya waktu, lahirlah anak kedua mereka. Sejak dari kelahiran itu, anak kedua mereka pun belum sempat diberi nama. Dan setelah 10 hari dari kelahiran tersebut, hutang yang dimiliki oleh Yuni telah jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2025 yang memicu pertengkaran keduanya. Pada tanggal 7 Juni 2025 sekitar jam 1.58 dini hari, Samsudin sempat menelpon kakak kandung Yuni yang bernama Junaidin. Samsudin mengatakan pada kakak iparnya jika ada seseorang yang ingin membunuhnya. Lalu Junaidin pun menyarankan agar tidak meladeni ancaman tersebut dan siap membantu jika permasalahan itu semakin membesar. Lalu pada jam 02.20, Samsudin kembali menelpon Junaidin. Namun Samsudin ini mengungkapkan perkataan yang tidak jelas, yang membuat Junaidin tidak mengerti apa maksud dari adik iparnya itu. Usai dari panggilan tersebut, Junaidin pun merasa curiga telah terjadi sesuatu, namun tidak langsung mendatangi rumah adik iparnya itu. Pada pagi harinya sekitar jam 7 pagi, anak berusia 8 tahun mendatangi rumah neneknya, orang tua dari Sri Wayuni. Sambil menangis, bocah 8 tahun itu pun mengadukan jika menemukan ibunya tergeletak bersimbah darah di dalam kamar di samping adiknya yang masih berusia 10 tahun. Mendapatkan kabar tersebut, ibu dari Sri Wayuni segera mendatangi rumah anaknya demi memastikan kebenaran cerita dari sang cucu. Setibanya di rumah Sri Wayuni, sang ibu langsung menuju kamarnya dan mendapati Sri Wayuni sudah tergeletak bersimbah darah dengan luka potongan pada bagian kepala belakangnya dan pergelangan tangan yang nyaris terpisah. Ibu dari Sri Wayuni pun berlari keluar rumah dan berteriak meminta tolong pada warga sekitaran. Lalu kejadian ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP serta evakuasi. Di dalam rumah ditemukan sebuah sajam parang berukuran 60 cm yang masih berlumuran darah. Lalu jasad dari Sri Wayuni pun segera dievakuasi ke RSUD Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian mulai menggali informasi terkait kematian dari korban Yuni, yang dimana pengakuan dari anak berusia 8 tahun itu ketika bangun dari tidurnya, sang anak menemukan ibunya sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Kesimpulan dari beberapa orang saksi mengkerucut pada Samsudin, suami korban. Dugaan itu pun semakin kuat di saat tubuh korban ini ditemukan
Samsudin telah menghilang yang diduga telah melarikan diri. Sehingga pihak kepolisian pun bergerak cepat melakukan pelacakan guna mengetahui keberadaan dari suami korban. Hasil dari pelacakan pihak kepolisian mendapati keberadaan Samsudin yang sedang bersembunyi di rumah orang tuanya yang berada di Dusun Wera, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo. Pada saat akan dilakukan penangkapan, pihak kepolisian sempat terhalang penolakan serta perlawanan dari keluarga Samsudin yang menolak Samsudin dibawa oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan pembicaraan antara polisi dan keluarga Samsudin, akhirnya Samsudin pun diserahkan pada polisi dan dibawa menuju ke kantor polisi menggunakan mobil Avanza berwarna hitam. Pelaku Samsudin ini merupakan ayah dari 2 orang anak yang memiliki perawakan tinggi, kurus, serta rambut gondrong bergelombang. Pada saat ditangkap, dirinya mengenakan baju berwarna hitam dengan dalaman berwarna putih serta celana jeans berwarna biru. Pada saat tiba di Polres Dompu, Samsudin tidak memberikan komentar sedikit pun kepada awak media, namun sempat tersenyum sebelum masuk ke ruangan pemeriksaan. Tersangka pembunuhan. Pada saat dilakukan interogasi, Samsudin pun mengakui semua perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa istrinya, Sri Wayuni. Alasan Samsudin ini melakukan pembunuhan itu karena dirinya merasa malu dan tertekan lantaran korban istrinya memiliki banyak hutang dan menjadi bahan pergunjingan serta mempermalukan nama baik keluarga. Kejadian pembunuhan ini pun bermula ketika hutang yang dimiliki oleh Sri Wayuni telah jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2025. Dikarenakan tidak memiliki uang, Sri Wayuni pun tidak bisa membayarkan hutangnya tersebut, yang membuat masalah ini semakin meruncing ketika hutang yang dimiliki oleh Sri Wayuni disebarluaskan melalui media sosial, yang membuat Sri Wayuni ini pun menjadi bahan pergunjingan. Postingan di media sosial itu tentang hutangnya Sri Wayuni dibaca dan diketahui oleh pelaku Samsudin, sang suami, yang membuat pelaku ini merasa malu dan semakin tertekan dengan hutang yang dimiliki oleh Sri Wayuni, sang istri. Pelaku Samsudin ini merasa jika Sri Wayuni telah mempermalukan nama baik keluarga, yang memicu pertengkaran hebat di antara keduanya. Tanpa belas kasihan, pelaku ini pun mengambil sebuah parang sepanjang 60 cm. Dengan brutalnya menyabatkan parang tersebut pada bagian leher belakang, punggung, kepala, dan kedua pergelangan tangan korban hingga nyaris terpisah. Pelaku yang menyadari telah membunuh istrinya segera melarikan diri ke rumah orang tuanya, lalu mencoba bersandiwara dengan menghubungi kakak korban agar seolah-olah ada seseorang yang ingin membunuhnya dan berusaha untuk mengecoh jika kematian Sri Wayuni ini bukanlah perbuatannya. Sementara atas perbuatannya ini, Samsudin pun dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Hingga saat ini, kedua anak korban sedang dirawat oleh pihak keluarga dari korban. Guys, menurut gua pribadi, pada kasus ini pihak kepolisian bukan hanya mengungkap kasus pembunuhan saja yang dilakukan oleh suami korban, namun pihak kepolisian pun harus menangkap orang yang menyebarkan hutang korban melalui media sosial sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE
dan pasal Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 agar hal ini tidak akan terulang lagi. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?